Jangan sebentar, jangan sebentar ngedrop, sebentar udahlah capek gitu kan. Saya kalau mau ngomong capek, aduh Bapak Ibu bener deh, saya tuh udah bener-bener saya nggak punya harga diri. Awalnya saya ngerjain bener loh. Bener saya nggak punya temen yang begitu deket sama saya. Orang-orang yang begitu deket sama saya dari awal. Langganan saya di Mitarik, Bapak Ibu, selalu saya sharing Atomi. Tahu nggak? Banyak yang nggak makan lagi jadi di tempat saya gara-gara saya ngomong Atomi terus. Males gitu loh orang ini Sinci jualan apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi kan kita kan karena saya punya tujuan di hidup saya untuk mengerjakan ini untuk apa, jadi saya tetap konsisten Bapak Ibu. Terus aja saya kerjain, terus aja. Mau gimana pun respon orang saya nggak peduli. Saya yakin pada saat saya maju terus, saya maju terus, saya maju terus, satu hari, satu saat saya akan dapat orang-orang yang mau sevisi, seperjuangan, sekonsisten saya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pernah stop. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal jalanin aja, kerjain aja tuh 8 langkah, gampang, kata-katanya gampang disimak semua. Kita bisa pikir tujuan, kita tahu tujuan kan, ya terus komitmen, kita tahu komitmen apa artinya, ya daftar nama, ya kita harus bongkar lah daftar nama, namanya kita juga buka toko, Bapak Ibu. Pasti kan kita mau banyak semua orang tahu, oh kita ini buka toko produk-produk atau mie, benar ya Bapak Ibu ya? Jangan malu, jangan merasa, jangan memposisikan kita ini sales, jangan Bapak Ibu. Ya, kita ini orang yang membawa berita baik mengenai kebaikan dan manfaat produk Atomi. Ibu, Bapak harus bikin kita ini seperti itu. Jangan memposisikan kita ini sales. Jangan, Bapak Ibu. Ya, saya ini sales banget, jiwa saya ini sales banget. Tapi waktu di Atomi saya tahu, waktu saya memposisikan diri saya sales, itu anggapan orang sama saya pasti beda. Dan saya pasti nggak punya kepercayaan diri. Tapi pada saat saya balik, orang yang butuh produk Atomi, orang yang butuh sharing-sharing dari saya, kepercayaan diri saya tinggi banget Bapak Ibu. Saya walaupun ekonomi dia di atas saya tetap percaya diri. Saya menganggap kamu butuh produk Atomi. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan yang aneh-aneh kalau di Atomi ini, jangan yang bikin ribet. Saya tuh orangnya simple, cuma saya tuh orangnya agak pemikir banget ya. Jadi saya kerjaan atom ini gampang. Saya pikir saya ini kan orang dagang. Ya kan, saya berdagang, tinggal kita berdagang atau menginformasikan lah. Kayak saya punya buka mie tarik, saya banyak produk kan. Saya tahu nih, oh beberapa produk saya nggak diterima, saya kurangin Bapak Ibu. Gitu loh. Terus, oh ini juga nggak diterima, oh ini nih paling laku. Saya tambah variasinya dari produk yang seperti itu. Jadi dalam perjalanan bisnis, kita harus bangun pondasi yang kuat Bapak Ibu. Ya, gimana cara membangun pondasi yang kuat? Kerjakan langkah-langkah aja. Terus kerjakan secara pelan, satu demi satu, tangga satu kita naik Bapak Ibu. Kalau dari lantai bawah mau naik lantai 5 langsung susah. Mau lantai 6 susah, itu langkah kita mesti lebar sekali. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, selesaikan dulu pondasi rumah. Lantai satu dulu Bapak Ibu. Lantai 2 tembok-tembok. Pilih bahan baku yang bagus. Pilih tim-tim kerja yang bisa seperjuangan sama kita. Berjuang untuk keluarga kita. Berjuang untuk tujuan kita. Jadi yang lembek-lembek udahlah Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Kita nggak bisa bareng. Kalau Bapak Ibu mau cepat, Bapak Ibu harus cari tim kerja yang cepat. Kalau Bapak Ibu yang slow, ya nggak apa-apa juga. Atomi nggak memaksa kita untuk, San, kamu harus 1 tahun di Atomi, kamu harus jadi enggak, Bapak Ibu. Saya yang putusin. Ini bisnis saya. Jadi saya yang ambil keputusan saya mau apa. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu di sini, karena saya tahu kita sudah berpikir bisnis, kita sudah berpikir income. Income dan bisnis itu akan bertahan bagus, akan mendapatkan income yang stabil kalau kita mengerjakan dengan bertahap. Jangan Bapak Ibu baru 5 hari di Atomi, ya kan, 2 minggu di Atomi, mau jadi sales master, tiba-tiba jadi sales master. Ih, itu mah orang bukan bangga loh, kaget loh orang Bapak Ibu, beneran deh. Saya juga kalau sepinter-pinternya saya tuh 6 bulan loh Bapak Ibu jadi sales master. Tapi saya kerjain. 8 langkah ini saya kerjain. Waktu awal tuh saya kerjanya salah. Saya tahu mungkin saya capek banget gitu. Ih, gua kok capek banget ya ngerjain Atom ini katanya enak MLM itu ya passive income segala macem. Ya kan, tapi kenyataan waktu saya jalanin nggak gitu. Ternyata saya salah ngerjainnya Bapak Ibu. Pada saat saya belajar, saya memperbaiki apa yang saya lakukan kemarin salah, saya berubah, salah, saya rubah. Sekarang
tim Favor Community, Bapak Ibu kita udah punya pola yang bagus banget. Punya edukasi yang bagus. Bapak Ibu manfaatin. Ya, tapi mau gimana juga keputusan itu ada di diri kita. Nggak bisa di upline, nggak bisa di downline kita terpengaruh sama upline, pengaruhnya di upline atau di downline nggak. Pengaruh besar itu keputusan kita ambil, maju enggaknya kita, bagus enggaknya kita itu di diri kita sendiri. Bapak Ibu, saya dari kecil sudah bekerja. Saya dari sampai sekarang pun saya masih bekerja. Ya, saya pernah punya toko handphone termasuk 5 besar di ITC Roximas dan jadi distributor terbesar. Saya pernah punya kuliner 27 cabang. Capek banget Bapak Ibu. Hidup saya kalau saya pikir gila ya. Gue ini hidup dari kecil loh. Kerja keras sampai sekarang. Tapi sekarang saya mengerjakan bisnis Atomi Bapak Ibu. Saya mempunyai banyak yang saya dapat kebaikan-kebaikan dari bisnis ini. Contoh, dulu saya dari pagi jam 6 Bapak Ibu sampai jam 9 saya tuh bekerja di satu ruangan duduk aja nungguin orang makan. Ya, toko handphone juga gitu. Duduk aja di handphone tuh nungguin orang beli. Tapi di Atomi enggak Bapak Ibu. Saya mau ada di manapun. Saya lagi tidur pun, saya lagi ngapain pun, semua income masuk. Ya, saya bisa kondisi saya tuh sakit lambung parah Bapak Ibu. Saya sering banget sakit nggak tahan. Kemarin sebulan lebih saya kemarin yang terparah sebulan lebih. Banyak pikiran banget Bapak Ibu. Ya jadi kayak gitu Bapak Ibu. Saya diskusi sama upline saya. Jangan dipikirin, jangan banyak pikiran. Nah itu keputusan saya Bapak Ibu. Pada saat saya memutuskan saya nggak pikirin, upline leader cuma kasih masukan sama kita. Kita konsultasi, dia kasih udah jangan gini-gini, gini-gini. Tapi keputusan itu cuma saya yang bisa putusin. Ya, dan saya memutuskan ya udahlah gua nggak mau pikirin lagi. Nah, lambung saya langsung sembuh Bapak Ibu. Jadi seperti bisnis juga gitu Bapak Ibu. Bisnis ini Bapak Ibu bangun susah-susah. Kalau saya sih awal susah banget Bapak Ibu. Sedih kalau boleh dibilang saya merasa terhina ya. Saya gitu loh pemilik 27 cabang kuliner. Bandung mall-mall siapa yang nggak kenal Mitarik? Siapa yang nggak kenal Cisanti? Kenal semua. Ya gila, ditolak orang. Gila, handphone gua aja, WA gua aja nggak dibalas. Boro-boro dibalas, dibaca juga kagak. Ih, itu mah saya merasa gila, gengsi gua kemana gitu Bapak Ibu. Tapi pada saat saya ingat tujuan saya, karena saya tahu waktu itu saya nggak punya pilihan. Semua bisnis saya lagi nggak bagus Bapak Ibu. Tapi saya ingat, saya kerja lain bisa nggak di luar atau bisa Bapak Ibu, saya masih bisa buka apa aja. Saya masih buka bisa restoran, mall-mall masih banyak yang tawarin saya sekarang. Tapi saya udah nggak mau. Kenapa saya udah enak di Atomi, kerjanya tuh happy. Waktu saya bisa kemana aja, saya bisa kerjakan di mana aja. Saya ketemu banyak orang-orang baik, banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang yang bagus. Saya baru hari-hari ini Bapak Ibu ketemu 2 member saya. Itu gila Bapak Ibu. Dia itu apa ya desain emas ya desain emas itu mereka terkenal saya tahu dia sebut itu dia yang memutuskan model ini boleh keluar apa enggak bayangin Bapak Ibu saya punya satu member lagi itu kenalannya dia main printing garment sorry itu relasinya gila-gilaan Bapak Ibu jadi saya senang banget saya ketemu banyak orang yang harusnya saya ketemu cuma tukang ayam orang-orang pasar ya tapi sekarang di Atomi saya ketemu orang-orang besar dan nggak ada yang sombong sama sekali. Jadi ya kita banyak belajar di Atomi ini. Dulu saya Santi yang sekarang ini bukan seperti yang dulu Bapak Ibu. Saya tuh orang keras, saya tuh orang yang pemarah, egois, ya. Wah banyaklah buruknya Bapak Ibu. Tapi sekarang suami saya aja bilang, kamu tuh banyak berubah di Atomi. Ya banyak berubah walaupun belum 100%. Karena saya tahu Bapak Ibu, sekarang saya berhubungan sama people. Ya saya berhubungan sama orang-orang yang hati apa ya bukan apa ya perasaannya gitu ya terus eh, pokoknya banyak beda gitu ya kalau kita berhadapan dengan bisnis kayak bisnis handphone lah ya atau kuliner itu saya kebanyakan kan di dalam Bapak Ibu jadi berhubungannya sama ya kayak masak terus sama stok kayak gitu ya tapi sekarang di Atomi saya berubah banyak karena saya tahu saya berhubungan sama makhluk hidup saya berhubungan sama orang-orang yang perasaannya beda sama saya mungkin saya bisa keras mungkin saya bisa tahan karena saya memang dari kecil hidup saya udah keras tapi ada sebagian orang yang saya tahu oh ternyata saya nggak bisa bersikap begitu jadi Bapak Ibu di Atomi cuma bicara uang bicara income bicara hubungan itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya, dan kita harus banyak berubah di sini karena yang kita ketemuin adalah orang-orang yang bermacam-macam karakter. Nggak semua orang bisa mengerti Santi ini seperti ini,
ya atau A seperti ini, tapi kita yang harus mengerti dan bisa memposisikan diri kita, maka bisnis kita akan berhasil. Saya merasa ya Bapak Ibu ya, saya ini udah berhasil loh di Atomi. Karena apa? Karena saya udah bisa beli rumah, saya udah bisa beli mobil buat anak saya. Hampir 80-90% biaya rumah tangga saya yang biayain karena bisnis kuliner suami saya tuh lagi apa ya, datar banget gitu. Ya subsidi silang, nanti sini untung sini enggak. Dan kita suami istri paling pasti mensupport. Saya berpikir waktu saya 3 tahun setengah lalu nggak memutuskan di Atomi, saya nggak tahu hari ini kita gimana, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kesempatan yang Tuhan kasih, kita harus ambil. Jangan luang. Kalau saya merasa Atomi ini adalah harapan masa depan saya, masa tua saya. Dan saya bisa support anak-anak saya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi di Atomi ini kita harus bangun pondasi yang kuat Bapak Ibu. Bangun. Bina hubungan sama teman-teman. Ya, kita tahu kekurangan kita apa, kita coba perbaiki. Saya sih mencoba ya, mungkin belum 100%. Bapak Ibu udah punya tujuan, kita udah bangun pondasi kuat, ya udah pakai beton, ya. Bapak Ibu udah punya tujuan, kita harus komitmen Bapak Ibu. Nggak bisa, makanya saya bilang mau doang, tapi nggak ada action. Mau doang, iya doang, oke doang, tunjuk tangan, tapi tetap aja di rumah cuma liatin aplikasi. Naikkan ya PV gua nggak bisa gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus lakukan aja 8 langkah ini. Ini udah nggak salah, saya udah lakukan Bapak Ibu. Ini semuanya udah detail tadi secara secara lebih detail mungkin ya. Tadi ada video Bu Sylvie yang kita lihat. Dan memang nggak lari kemana-mana. Bisnis itu memang harus ada tujuan Bapak Ibu. Saya buka toko, buka mie tarik, pasti saya mau dapat income. Tujuan saya pertama, dan saya ingin produk saya dikenal, ya, branding ke seluruh Indonesia misalkan. Dan saya dulu waktu sebelum COVID itu saya banyak yang minta apa ya namanya franchise Bapak Ibu, sampai saya ke Medan, saya ke Sukabumi, saya kemana-mana ada orang yang mau saya datang, tapi waktu itu saya belum siap karena saya nggak ngerti hukumnya, saya harus gimana, saya lagi rintis gedein aja bisnis saya di Atomi Bapak Ibu. Kita boleh besar bisnis kita, nggak usah pikirin franchise, nggak usah mikirin packing, nggak usah mikirin apapun, kita kerjaan aja 8 langkah. Dan Bapak Ibu ingat, tangga itu ada anak tangga satu, tangga dua, tangga tiga, tangga empat. Kita lakukan step demi step, by step. Ngerti Bapak Ibu? Jangan dari tangga satu langsung ke tangga 8. Tangga satu langsung ke tangga 6. Langsung ke tangga 5. Nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum punya mimpi sekarang, Bapak Ibu bikin mimpi Bapak Ibu. Ciptakan mimpi Bapak Ibu. Bapak Ibu mau apa di hidup ini dari mulai hari ini sampai ke depan. Ciptakan Bapak Ibu. Mungkin nggak kepikir dulu kemarin-kemarin, oh iya ya, saya harus punya mimpi loh. Saya harus punya keinginan gitu ya Bapak Ibu. Keinginan gitu loh. Mau apa sih kita ini? Masa hidup ini mau datar, jalanin aja. Ada ya udahlah jalanin aja. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa jalanin. Jalanin dan action. Ya, kayak saya di Atomi, sampai saat ini saya ada action. Walaupun awal-awal saya merintis Atomi ini nggak gampang Bapak Ibu. Ya karena saya memang bukan orang jaringan. Dan saya waktu itu keterbatasan waktu. Suami saya itu orangnya bawel banget Bapak Ibu. Kemana-mana mungkin teman-teman dekat saya telepon. Kemana-mana saya diteleponin. Ya saya tuh kucing-kucingan sama suami saya. Kita bisa mengerjakan dalam situasi kita bagaimanapun. Dalam situasi kita apapun kita bisa kerjain. Pelan-pelan Bapak Ibu. Step demi step demi step. Sambil kita menunjukkan kita ini di Atomi bisa sukses. Pada saat saya bisa, ya, saya bisa menunjukkan saya bagus loh di Atomi. Saya bisa traktir kamu makan loh. Ya, saya bisa beliin anak-anak saya mobil loh. Saya bisa ini loh, saya bisa itu loh. Orang-orang yang dulu Bapak Ibu, ada banyak Bapak Ibu banyak banget teman deket loh. Bukan cuma sekedar saya kenal dia, dia kenal saya, tapi deket kita sering makan bareng. Nggak ada pun satu yang balas telepon saya atau baca. Saya banyak kehilangan waktu itu. Tapi setelah saya berhasil, mereka kembali kok kepada saya. Tanya, malah tanya, malah tanya. Akhirnya menjadi customer loyal di Atomi. Ya, Bapak Ibu, eh, dalam perjalanan di Atomi ini ada nggak kendala-kendala? Banyak, Bapak Ibu. Sampai sekarang juga saya sering kok menghadapi kendala. Diskusi aja, konsultasi aja sama upline. Karena upline udah ngelewatin hal-hal yang kita sekarang laluin. Ya, jadi eh, jangan apa ya. Saya juga orangnya cepet down Bapak Ibu.
Saya udah lebih dari 5 kali, 3 tahun ini saya pengen, aduh gue pengen stop deh, gue pengen stop, nggak tahan nih gue ngadepin yang kayak gini gitu kan, capek. Apalagi kemarin mas saya 1,5 bulan loh Bapak Ibu, ih gila nggak enak banget, perut kembung buncit. Ya tapi setelah saya diskusi, setelah saya dapat pencerahan, setelah dapat masukan, pengalaman pribadi yang saya tahu, oh ternyata mereka juga lewatin. Ya jadi Bapak Ibu, dan saya tahu saya akan melewati juga hal-hal yang lain. Yang penting Bapak Ibu jangan lupa ya konsultasi aja sama upline. Ya sama upline yang aktif ya Bapak Ibu, jangan upline yang pairing aja enggak dikonsultasiin ngapain gitu kan. Karena dia juga nggak akan melalui apa-apa gitu loh. Ya jadi Bapak Ibu harus punya action yang searah dengan arah tujuan kita. Ya, jangan Bapak Ibu menjadi sales master, tapi diam aja di rumah cuma lihat aplikasi, naik 10.000 PV, naik 100.000 PV, tepuk tangan, aduh puji Tuhan, syukur Alhamdulillah PV-nya naik 100.000, ya nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu harus turun langsung, harus tahu ini PV dari mana, kalau perlu kita bantu downline-downline kita untuk mendapatkan PV 10, 100.000, 200.000, supaya bisa sama-sama nanti kita bareng-bareng naik terus. Ya Bapak Ibu, jadi bisnis yang akan stabil itu kalau Bapak Ibu mengerjakan dengan apa ya konsisten, ya step by step sesuai 8 langkah yang Mister Park perusahaan Atomi tetapkan. Ya kalau nggak ngerti harus lakukan bagaimana, harus bagaimana nih ini ya, harus gimana ini ya, apa itu artinya tujuan, apa itunya artinya konsisten ya, apa itu artinya daftar nama. Ya kan daftar nama saya ada 4.800, saya lihat Bapak Ibu, tadi saya dengan Bu Silvi saya lihat 4.800, semua saya kontak nggak, belum Bapak Ibu, belum, baru 20% mungkin, dan itu yang nolak banyak banyak banget. Saya tuh kebanyakan daftar nama dari saya dulu waktu COVID, saya jual karena nggak ada kerjaan, mau tutup, saya nggak jualan, saya jualan aqua, jualan telur, jualan alat-alat kesehatan, Bapak Ibu, masker lah segala. Itu daftar nama saya dari situ. Yang di handphone saya sebagian besar saya belum bongkar. Bayangin Bapak Ibu 4.800 nama. Memang itu macam-macam ya, ada orang-orang pasar, ada pelanggan gitu. Banyak tapi belum saya hubungin juga satu-satu. Nah, Bapak Ibu harus belajar presentasi juga. Kemarin waktu home party di EC saya King, itu kan ada Pak Joni. Ya, di review tuh sama Pak Joni. Saya yang mengira udah perfect, udah sempurna nih home party grup saya. Ternyata banyak kekurangannya Bapak Ibu. Dan kita harus terima masukan-masukan yang kayak gitu dengan cara apa? Memperbaiki. Jangan, ah udahlah, biarin aja masukan ke kiri. Jangan Bapak Ibu. Saya udah bicara sama tim leader-leader e-checking saya. Ya kita harus rubah. Kita harus begini. Harus begitu. Formasi semua. Semua caranya harus dirubah karena ada masukan dari Pak Joni. Dan benar. Waktu Pak Joni mencontohkan home party yang benar seperti apa, demo produk ya seperti apa, Bapak Ibu, itu waktu itu hampir 50 orang yang datang. 50 mungkin 60 dan semuanya belanja Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak yang dibelanjain apa? Yang dibelanjain ya itu produk-produk yang didemoin sama Pak Joni. Artinya apa yang kita tampilkan, apa yang kita presentasikan, apa yang kita demokan itu yang ada di sini Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Yang ada di sini mereka ya, maksudnya nggak apa-apa. Ya nanti follow up, Bapak Ibu udah follow up. Dia belanja waktu di home party itu, dia belanja apa, nggak apa-apa. Kita kan nggak bisa maksa orang buat beli apa-apa. Ya kan? Kita juga kan nggak mau dipaksa. Orang gua butuhnya HGB, misalkan kenapa lu suruh gua beli Absolut? Ya kan? Orang saya butuhnya Derma Cica, kenapa kamu suruh saya beli Absolut? Gitu kan? Jangan, biarin aja Bapak Ibu. Kita nggak bisa maksa seseorang untuk melakukan apa yang kita pikir. Biar aja mereka mau belanja apa nanti. Nah, itulah fungsinya 8 langkah, ada step follow up. Nah, Bapak Ibu harus follow up tuh. Jangan didiemin. Ya, orang udah beli misalkan kemarin itu dis deterjen kita kan demo itu semuanya Bapak Ibu hampir beli itu dis deterjen. Sampai saya juga izin dituntut, Ci, harus ada rolling stock. Biar kita kalau mau belanja tuh cepet dapat barang. Oke, ya kan. Nah, Bapak Ibu, ya, pada saat dia beli didemoin apa, pasti dia beli itu. Yang ada di pikiran mereka itu, karena mereka udah lihat kelebihannya apa. Kita nggak bisa mendemokan sebuah produk, Bapak Ibu. Semua nggak bisa, Atomi itu banyak kan produknya. Tapi setelah mereka belanja,
2 hari tanya, Bu, barangnya udah dateng nggak? Pak, barangnya udah dateng nggak? Di follow up. Bu, di Atomi bukan cuma produk itu loh yang Ibu belanja, ada banyak macam, Bu. Yuk, Bu, kapan ya Ibu? Saya ketemu ya, besok ya saya ke tempat Ibu. Atau Ibu besok mampir ke EC bisa nggak, Bu? Nanti saya show lagi produk-produk yang lain. Nanti saya demoin lagi produk-produk yang lain. Gitu, Bapak Ibu. Makanya saya pikir ini 8 langkah bener banget loh. Bener banget, nggak ada satupun yang ada celahnya, ada salahnya gitu ya. Kan kita manusia nggak ada yang sempurna, tapi menurut saya ini 8 langkah sempurna banget, perfect banget. Step demi step dijelaskan, step demi step apa yang harus dilakukan. Dari ini ke sini, dari ini. Ih, kalau saya orang dagang ya Bapak, itu udah bener banget. Makanya saya bilang jangan lari kemana-mana. Ke 8 langkah aja. 8 langkah menuju sukses. Ya Bapak Ibu. Nah bicara konsultasi ya Bapak, ini bicara hubungan. Ya, konsultasi itu bicara hubungan Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya sama upline yang mana? Silakan. Kita nggak masalah. Ya, siapapun welcome. Ya, malah saya ada kemarin ada dari EC orang lo datang, tapi kita kasih penjelasan. Dia cuma bilang kalau saya mau lihat produk aja boleh nggak? Boleh sih, boleh. Ya, saya waktu hari apa ya? Senin, Selasa, Selasa kalau nggak salah. Ada yang chat saya itu malam-malam. Bapak Ibu dia udah join di EC eh, Sili Saputra apa siapa yang dekat Bandung. Dia cuma datang bilang, Ci, boleh nggak saya cuma lihat-lihat produk? Ya, boleh nggak saya tanya-tanya? Boleh. Pas saya datang, saya lihat kamu udah member. Udah. Saya lihat aplikasinya. EC-nya EC itu Sili. Nah, Bapak Ibu, kan kita nggak bisa usir yang kayak gitu. Ya, nggak bisa usir. Dibiarin aja dia mau tanya apa. Tapi kita jangan terlalu open. Ya, jangan terlalu open. Tapi kalau dia cuma mau lihat-lihat, ya sok aja lihat-lihat. Ada admin yang temenin, silakan aja. Ya kan? Siapa tahu nanti ada tim kita yang datang ke EC-nya Sili. Ya kan? Dia kan juga bisa bantu nanti. Ya, Bapak Ibu, hubungan. Ini kita bicara hubungan. Ya, jangan kalau udah ada EC orang, kita nggak mau menginformasi. Atau nggak bisa, ini khusus EC King. Jangan, Bapak Ibu. Ya, awal saya buka EC, saya juga bilang welcome buat Temela, buat siapapun, semua welcome. Pokoknya walaupun kita close friend. Ya, welcome. Ya, tapi pas apalagi kita masih satu favor ya, masih satu saudara lah, walaupun saudara tiri. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, bicara konsultasi itu bicara hubungan kepercayaan. Pada saat Ibu, saya memutuskan konsultasi sama upline saya A, berarti saya percaya sama dia. Pada saat saya memutuskan saya konsultasi sama leader saya B, berarti saya percaya sama dia. Saya tahu dia pasti bisa kasih hal-hal yang netral, ya, yang positif untuk langkah saya ke depan di Atomi ini bagaimana. Karena kita nggak bisa berpikir dengan pikiran sendiri, karena kita hanya memikirkan diri kita biasanya, Bapak Ibu. Kita hanya mikirin diri kita hanya mikirin jaringan kita. Tapi pada saat orang lain yang memberi masukan, memberi pendapat, memberi arahan, pasti dia netral. Ya, nggak memikirkan saya, nggak memikirkan siapapun, pasti yang dipikirkan kepentingan dari tim, kepentingan dari bisnis kita sendiri. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah kita konsultasi, Bapak Ibu, kita tahu nih ya, oh saya konsultasi sama leader saya si A nih. Berarti saya percaya dong sama sama A ini kan. Bapak Ibu tinggal duplikasi aja apa yang dia lakukan, ya kita lakukan. Bisa nggak secara 100% belum tentu, pasti nggak bisa. Karena karakter beda. Ya, sifat beda, cara ngomong beda, cara berpikir beda. Tapi minimal kita udah memutuskan kita mau menduplikasi leader upline kita si A. Nah, secara sikap atau secara tindakan pasti kita akan menduplikasikan dia. Belajar. Coba belajar seperti dia, Bapak Ibu. Ya, menanggalkan diri kita sendiri, ego kita sendiri, kesombongan kita sendiri, buat belajar menjadi seperti dia. Paham ya Bapak Ibu ya? Memang 100% bisa, nggak bisa, pasti nggak bisa. Anak saya aja 3, nggak ada yang 100% kayak saya. Mirip-mirip 80-70% ada. Tapi yang 100% nggak ada. Ntar yang ini ada kayak bapaknya, yang ini kayak saya lah, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pasang fondasi kita, kuatin fondasi kita, kita kompak sama tim kita, sama tim jaringan kita. Ya, Bapak Ibu kalau cuma mau jadi sales master, Bapak Ibu bisa kerja sendiri kayak saya dulu. Saya sales master dari pertama sampai terakhir saya jadi sales master, naik ke diamond, saya nggak pernah skip Bapak Ibu. Nggak pernah skip. Saya terus, tapi 4 kali sales master saya kerja sendiri, Bapak. Bengek saya Bapak Ibu. Capek banget, saya udah nyerah mau berhenti. Bingung saya mau ngapain lagi, mau cari order di mana lagi. Tapi pada saat saya konsultasi, oh dikasih masukan gini-gini, saya merubah
cara berbisnis saya dengan 8 langkah ini, saya merasa lebih ringan. Kita tanggung sama-sama tim, kita bareng-bareng kerja. Itu beda banget Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi pasang fondasi yang kuat di bisnis kita. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini bukan cuma sekedar mau tahu produk, tapi mau dapat uang. Benar Bapak Ibu? Ya kan, meluangkan waktu, dengerin saya ngomong, dengerin yang lain ngomong, pasti mau dapat sesuatu. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin pembisa apa ya MB9 itu kan tiap pagi. Mungkin Bapak Ibu nggak dapat sesuatu di kemarin atau di hari ini. Bapak Ibu aja ikut aja terus. Ya, seperti saya waktu ikut SA, SA pertama, kedua saya nggak dapat apa-apa. Tapi SA ketiga atau keempat saya baru dapat sesuatu. Wah, pada saat saya dapat, wih saya ngegas banget Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, oke. Sharing saya pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar dari hal-hal yang positif yang saya sharingin. Saya cuma bilang jangan kemana-mana dari Atomi. Atomi ini udah tepat Bapak Ibu. Ya, sistemnya fair. Ya, produknya bagus. Mau kemana lagi? Komunitasnya positif. Duitnya ada, produknya bagus. Ya, Bapak Ibu. Oke, sharing saya selesai ya Bapak Ibu. Sekarang kita mau berdoa, tutup dengan doa. Ada Bu Widya nggak di sini? Bu Widya. Ada sih, Ya, minta tolong bantu doa penutup ya Bu. bentar ya. Ya, teman-teman kita doa penutup nanti dipimpin sama Bu Widya ya. Saya Bu Widya ini sambil nunggu Bu Widya ini anaknya kenal baik sama saya. Dulu dia orang bank, yang namanya Armin. Umurnya mungkin 45-an Bapak Ibu. Udah kayak adik sama saya. Kita udah deket banget. Ternyata mamanya ketemu di Atomi. Saya taunya Armin itu, Bu Widya itu foto saya. Foto saya dikirim ke Armin. Ini bukan yang Cisanti. Oh iya bener kata Armin. Jadi dunia itu sempit Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu harus cepat. Nanti orang-orang yang Bapak Ibu kenal dekat malah joinnya sama crossland tim lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar kami tuh udah kenal lama sebenarnya sama Bu Widya. Cuma Bu Widya sekarang masuknya ke tim Ko Freddy. Karena saya kurang cepat. Sudah Bu? Sudah Bu, siap. Oke, silakan Bu. Ya, ya, Teman-teman kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan pagi hari ini sehingga kami dapat mengikuti MB9 dengan lancar. Jadikanlah vaksin sebagai jalan untuk kebaikan dan manfaat kepada sesama. Kami semangat kesehatan dan kepalan rezeki yang berkah agar kami bisa menjalankan bisnis ini dengan lancar dan bisa membagi kebaikan-kebaikan lewat Atomi. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pertemuan ini dengan penuh rasa syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Widya. Terima kasih teman-teman semua. Sama. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Semangat, Cayo, semangat. Terima Sampai ketemu kasih, ya Ci. besok. Yo, terima kasih, Ci. Terima kasih semuanya. Makasih, Ci. Makasih,